Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perlu diketahui bahwa makhluk hidup ini adalah salah satu komponen yang ada di lingkungan yang disebut sebagai komponen biotik. Komponen biotik atau makhluk hidup ini melakukan aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Aktivitas-aktivitas inilah yang membedakan antara komponen biotik dengan komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup. Aktivitas makhluk hidup itulah yang menggambarkan gejala kehidupan. Nah, gejala kehidupan itulah yang nanti kita pelajari dalam materi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? 1. Makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makan. Yang ketiga, makhluk hidup memerlukan oksigen. Yang keempat, makhluk hidup melakukan iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Yang keenam, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau disebut ekskresi. Yang terakhir adalah makhluk hidup itu melakukan adaptasi untuk mempertahankan kehidupannya. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup, silakan simak penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerak hewan dan manusia mudah diamati, seperti harimau yang berjalan, manusia yang berlari, burung terbang, dan di situ ada kelinci yang mengejar kura-kura. Perbedaan gerak hewan dan tumbuhan. Hewan dan manusia bergerak dengan aktif, artinya adalah berpindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan bergerak secara pasif atau tidak berpindah tempat, karena gerakan pada tumbuhan ini bisa dilihat pada bagian-bagian tumbuhan tertentu saja. Seperti contoh, tumbuhan yang semula berbatang pendek bertambah besar atau tinggi. Kemudian membengkoknya batang ke arah cahaya matahari. Kemudian gerak membelitnya sulur tanaman kacang lanjaran. Ciri yang kedua adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan yang berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, mengganti sel yang rusak, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh makanan, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki cara yang berbeda. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga disebut makhluk hidup heterotrof, karena mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Seperti pada gambar, tumbuhan mendapatkan air dari dalam tanah, kemudian bahan CO2 di udara. Dengan bantuan cahaya matahari akan dihasilkan C6H12O6 dan 6O2 atau oksigen. Ciri yang ketiga adalah makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas atau disebut juga dengan respirasi. Bernafas diartikan sebagai mengambil O2 untuk melakukan proses oksidasi biologi di dalam tubuh dan mengeluarkan CO2 serta H2O. O2 ini dimanfaatkan dalam proses pembongkaran makanan untuk menghasilkan energi. Organ-organ pernafasan yang sering digunakan pada beberapa jenis makhluk hidup adalah seluruh permukaan tubuh, trakea, paru-paru buku, insang, permukaan kulit yang selalu basah, paru-paru,
pada tumbuhan berupa lentisel dan stomata. Ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup melakukan iritabilitas. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi diartikan iritabilitas ini adalah peka terhadap rangsangan yang ada di dalam lingkungan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera, contoh mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk perasa, dan kulit untuk meraba. Pada tumbuhan, kepekaan untuk menangkap rangsangan ada dari luar. Sebagai contoh adalah tanaman putri malu akan menutup jika daunnya disentuh. Ini salah satu contoh iritabilitas pada tumbuhan. Ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup berkembang biak. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak dengan tujuan untuk mempertahankan jenisnya. Jika proses perkembangbiakan ini gagal, maka jenis dari makhluk hidup itu akan punah. Jika berhasil, maka jumlah makhluk hidup akan semakin banyak. Ada dua cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama adalah generatif atau seksual, yang kedua adalah vegetatif atau aseksual. Seperti contoh, ada gambar bisa dilihat. Perkembangbiakan generatif diartikan sebagai perkembangbiakan yang didahului dengan adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kemudian dilanjutkan pembuahan butir serbuk sari yang menempel pada kepala putih akan membentuk buluh serbuk yang di dalamnya ada dua inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian berjalan ke arah mikrofil atau pintu kandung. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif diartikan sebagai perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkembangbiakan. Proses ini terjadi pada tumbuhan dan hewan tertentu saja, misalnya tanaman kunyit atau hewan yang termasuk dalam golongan hewan tingkat rendah. Ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh yang tidak kembali ke ukuran semula atau irreversibel. Tumbuh ini bisa diamati dengan mata dan bisa diukur dengan alat ukur. Sedangkan berkembang adalah perubahan makhluk hidup menuju ke tingkat kedewasaan. Perbedaan pertumbuhan hewan dan manusia serta tumbuhan. Hewan dan manusia akan tumbuh hingga batas usia tertentu dan dialami seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan akan terus tumbuh sampai mati dan dialami oleh bagian tertentu seperti ujung batang dan ujung akar. Ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau dinamakan sebagai ekskresi. Di dalam tubuh, proses metabolisme akan menghasilkan zat sisa
yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Apabila tidak dikeluarkan, maka akan mengganggu keseimbangan kimia di dalam tubuh. Alat-alat ekskresi dan yang dikeluarkan, contoh yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan getah empedu, paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Pada tumbuhan, alat ekskresi ini bisa diamati pada lentisel dan stomata. Ciri yang terakhir adalah beradaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan ini akan menentukan kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri, karena berkaitan dengan memperoleh makanan, perkembangbiakan, dan lain sebagainya. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, kedua adalah adaptasi tingkah laku, dan yang ketiga adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya adalah selaput yang terdapat pada kaki bebek akan membantunya untuk hidup di lingkungan yang berlumpur. Kemudian bisa diamati pula dari bentuk paruh beberapa jenis angsa, atau di situ bisa dilihat dari burung pemakan biji dan burung pemakan daging. Bentuk kakinya juga bisa diamati sangat berbeda sekali. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi pada makhluk hidup yang berupa tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, cicak memutuskan ekor saat tertangkap oleh musuh. Yang kedua adalah bunglon yang merubah warna kulit luarnya menyesuaikan dengan warna lingkungan sekitar. Yang ketiga, adaptasi fisiologi adalah adaptasi atau penyesuaian fungsi-fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, bunga Rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga, atau organ-organ tubuh yang terlihat pada ikan air tawar dan ikan air laut. Demikian penjelasan singkat mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Untuk menambah pengetahuan kalian bisa mencari buku bacaan lain atau artikel dari internet tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekian dari saya. Tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.